Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Hasan, PM2335117. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem yang saya buat dan nantinya akan saya demokan juga. Nah, itu sistem yang saya buat yaitu sistem monitoring stok barang berbasis web. Nah, untuk latar belakangnya, di sini pengelolaan stok barang pada beberapa usaha masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan atau lembar kerja sederhana. Dan cara tersebut menyebabkan proses pencarian informasi stok menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Sehingga data yang disimpan secara manual berisiko mengalami kehilangan, kerusakan, atau kesalahan pencatatan. Nah, informasi mengenai jumlah barang masuk, barang keluar, dan stok yang tersedia sulit diperoleh secara cepat. Maka dari itu, di sini saya membuat sistem monitoring barang berbasis web untuk membantu pengelolaan data secara lebih terstruktur dan mudah diakses. Nah, untuk identifikasi masalah, yang pertama, pengelolaan data stok barang masih dilakukan secara manual sehingga proses pencatatan membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, data stok barang berisiko mengalami kehilangan dan kerusakan karena belum tersimpan dalam sistem terintegrasi. Yang ketiga, proses pencatatan barang masuk dan barang keluar masih rentan terhadap kesalahan catatan yang dapat mempengaruhi keakuratan data stok. Yang keempat, proses pencarian informasi mengenai stok barang masih kurang efisien karena data tidak tersusun dalam satu sistem yang terpusat. Yang kelima, monitoring ketersediaan stok barang belum dapat dilakukan secara efektif, sehingga menyulitkan dalam mengetahui kondisi persediaan barang secara cepat. Yang keenam, penyajian informasi stok barang belum dapat dilakukan secara cepat dan akurat ketika diperlukan untuk mengambil keputusan. Nah, adapun rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menyediakan sistem yang dapat mengubah proses pencatatan stok barang dari manual menjadi terkomputerisasi. Yang kedua, bagaimana mengelola data barang agar tersimpan dengan lebih lama, teratur, dan mudah diakses. Yang ketiga, bagaimana membantu proses pencatatan barang masuk dan barang keluar agar data stok selalu diperbarui secara akurat. Yang keempat, bagaimana menyediakan informasi stok barang secara cepat untuk mendukung kegiatan pengelolaan persediaan. Yang kelima, bagaimana mempermudah proses monitoring stok barang agar dapat dilakukan secara lebih efektif. Nah, adapun tujuannya. Yang pertama, membangun sistem monitoring stok barang berbasis web sebagai sarana pengelolaan data persediaan secara terkomputerisasi. Yang kedua, menyediakan media penyimpanan data yang lebih aman, teratur, dan mudah diakses. Yang ketiga, membantu proses pencatatan barang masuk dan barang keluar agar perubahan stok dapat tercatat dengan baik. Yang keempat, menyediakan informasi stok barang secara cepat dan akurat untuk mendukung pengelolaan persediaan barang. Yang kelima, mempermudah proses monitoring stok barang sehingga kondisi persediaan dapat diketahui dengan lebih efektif. Nah, adapun ruang lingkup. Yang pertama, sistem ini dibangun berbasis web. Yang kedua, sistem hanya digunakan oleh admin. Yang ketiga, sistem menyediakan fitur login. Yang keempat, sistem menyediakan pengelolaan data barang yang meliputi tambah, edit, hapus, dan lihat data. Yang kelima, sistem menyediakan pencatatan barang masuk. Yang keenam, sistem menyediakan pencatatan barang keluar. Yang ketujuh, sistem menyediakan informasi monitoring stok barang. Yang kedelapan, database yang digunakan adalah Supabase. Yang kesembilan, sistem ini tidak membahas proses penjualan, pembelian maupun pengelolaan keuangan. Nah, adapun manfaat. Yang pertama, memudahkan pengelolaan data stok barang. Yang kedua, mempermudah pencatatan barang masuk dan barang keluar. Yang ketiga, mempercepat proses pencatatan informasi stok barang. Yang keempat, mengurangi kesalahan pencatatan data. Yang kelima, membantu proses monitoring persediaan barang secara lebih efektif. Yang keenam, menyediakan informasi stok barang lebih cepat dan akurat. Adapun teknologi yang saya gunakan untuk sistem ini. Yang pertama, dari sisi front-end, sini saya menggunakan Vue.js. Karena apa? Karena Vue.js framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna pada aplikasi web. Nah, untuk database-nya, di sini saya menggunakan Supabase. Supabase yaitu layanan backend yang menyediakan database autentikasi serta berbagai layanan pendukung lainnya dalam satu platform. Nah, adapun use case diagram dari sistem saya ini. Nah, di sini sistem saya ini hanya usernya itu ada hanya admin saja. Jadi admin ini dapat melakukan login. Selanjutnya admin dapat mengelola data barang. Admin dapat mengelola barang masuk. Selanjutnya admin dapat mengelola barang keluar. Yang selanjutnya admin dapat memonitoring stok barang yang tersedia. Yang selanjutnya admin dapat melakukan logout bila admin telah selesai menggunakan sistem ini. Nah, ini merupakan flowchart dari sistem saya. Yang pertama, ini dimulai dari proses mulai. Nah, setelah itu nantinya akan diarahkan ke halaman login. Nah, di halaman login ini admin dapat memasukkan email dan password. Nah, selanjutnya di sini terdapat kondisi apakah login berhasil. Jika login gagal atau data tidak valid, maka nantinya admin akan dikembalikan ke halaman login. Nah, jika login tersebut disetujui, maka nantinya admin akan langsung diarahkan ke halaman dashboard sebagai halaman utama. Nah, di sistem saya ini terdapat admin dapat memilih
menu pada sidebar, di mana terdapat ada dashboard, ada data barang masuk, barang keluar, dan monitoring. Nah, setelah selesai atau setelah admin menggunakan sistem ini, admin dapat melakukan logout sehingga proses ini telah berakhir. Selanjutnya di sini ada IRD. Nah, di sini ada tabel barang masuk dan tabel barang keluar. Nah, untuk relasinya di sini satu barang ini dapat memiliki banyak barang masuk, tetapi setiap data barang masuk ini hanya berhubungan dengan satu barang saja. Nah, untuk relasi dari barang keluar ke barang masuk ini one to many. Artinya satu barang dapat memiliki data barang keluar, tetapi setiap data barang yang keluar hanya berhubungan dengan satu barang saja. Nah, ini untuk tampilan login sistem monitoring stok barang yang saya buat ini. Di sini diminta memasukkan email dan password. Nah, selanjutnya setelah login nantinya akan ditampilkan ke halaman dashboard, di mana di halaman dashboard ini akan menampilkan total barang, total stok, barang masuk dan barang keluar. Dan menu logout ada di halaman dashboard. Di sini ada juga tanggal, dan di halaman dashboard ini terdapat barang dengan stok rendah. Nantinya akan ditampilkan di sini. Lalu di sini di halaman dashboard dapat mencatat aktivitas transaksi terbaru. Nah, untuk di data barang, di sini admin dapat memasukkan data barang yang baru masuk. Nantinya semua data barang yang telah diinputkan atau dimasukkan akan ditampilkan di tabel semua barang. Nah, dalam tabel ini di sini admin dapat melakukan yang namanya edit dan hapus. Lalu di halaman dashboard, di halaman data barang ini bisa mencari nama barang, dan di sini ada filter untuk semua kategori atau satu stoknya saja. Lalu di tampilan barang masuk, nah di sini di tampilan barang masuk admin dapat menambah stok barang yang baru masuk. Nah, selanjutnya di tampilan barang keluar, di sini admin dapat mencatat atau memasukkan stok barang yang telah keluar. Lalu di halaman monitoring ini nantinya akan ditampilkan total barang, stok aman, stok sedang, dan stok rendah. Dan di halaman monitoring terdapat distribusi stok, di mana di sini ada aman, sedang, rendah. Nah, untuk aman ini apabila stok barang tersebut di atas 20. Sedangkan untuk sedang ini artinya stok barang ini di atas 5 hingga 10 atau 5 ke atas. Dan untuk yang rendah ini menandakan stok barang tersebut di bawah 5. Lalu di halaman monitoring nanti akan menampilkan total stok secara keseluruhan dari 4 jenis barang yang terdaftar. Nah, di halaman monitoring nantinya di sini akan menampilkan tren transaksi bulanan menggunakan diagram bar chart. Di sini ditampilkan secara per bulan saja, di mana di transaksi bulanan ini akan mencatat barang yang masuk dan barang yang keluar. Nah, selanjutnya di halaman monitoring terdapat detail daftar stok barang. Nah, untuk unit atau stok di atas 20 nantinya akan berwarna hijau, sedangkan yang stok yang berada di 5 ke atas berarti dia sedang dan ditandai dengan warna kuning. Sedangkan yang di bawah 5, stok yang di bawah 5 nantinya akan ditandai dengan warna merah. Nah, adapun kesimpulan dari sistem yang saya buat, ini sistem monitoring stok barang berbasis web berhasil dibangun menggunakan Vue.js sebagai front end dan Supabase sebagai database. Nah, yang kedua, sistem dapat membantu admin dalam mengelola data barang, mencatat barang masuk dan barang keluar, serta memperbarui stok secara otomatis. Yang ketiga, informasi mengenai ketersediaan stok dapat dipantau dengan lebih cepat, akurat, dan terstruktur dibandingkan pencatatan secara manual. Yang keempat, dengan adanya sistem ini, proses pengelolaan stok barang menjadi lebih efektif, serta dapat mengurangi risiko kesalahan catatan dan kehilangan data. Mungkin itu penjelasan sistem saya.
yang saya buat, yaitu sistem monitoring stok barang berbasis web ini. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.